siang, Miss Selamat Yuni. siang, kenapa sayang? Enggak mau, aku kan sudah di Indonesia ini. Mm-mm. Kan mengikuti Miss Yuni itu di Kick Andy itu loh ya. Mm-mm. Kan lihat di TV, lihat di Facebook. Itu kenapa ya orang yang sebelah itu kok semua komen-komennya selalu memojokkan Miss Yuni gitu loh. Kan Miss Yuni itu dibilang ke Kick Andy itu kalau ada yang PSK, ada yang begini-begini, kan itu real. Miss Yuni menceritakan ya sisi gelapnya. Kick Andy kan tanya gitu ya kan. Jadi Miss Yuni jawabnya begitu. Terus kecuali kalau Kick Andy itu tanya apa ada yang sholawatan, ada yang yasinan, ada yang apa silat apa gitu kan Miss Yuni jawabnya itu saya kasihan kenapa mbak-mbaknya itu cece-cecenya itu semua memojokkan Miss Yuni. Kok Kan seperti yang saya katakan Mbak, menghargai itu diberi. Jadi saya nggak boleh dong meminta orang untuk menghargai saya. Kalau mereka tidak menghargai saya nggak apa-apa, karena mungkin saya tidak pantas untuk dihargai. Jadi saya pribadi berpikir bahwa itu bagus juga, bahwa saya tuh harus ingat bahwa di luar sana itu tidak semua orang suka sama saya. Mereka bukan jahat sih, mungkin karena mereka tidak menghargai saya dan penghargaan itu diberi. Jadi saya nggak boleh maksa dong, nggak boleh saya teriak-teriak kamu harus menghargai saya sudah berjuang, nggak boleh. Ya karena penghargaan itu diberi. Nggak apa-apa sih. Tapi kenapa itu cece-cece itu mbak-mbaknya itu kok nggak melihat sisi ini kan Kick Andy tanya sisi gelapnya, kan pasti ada sisi baiknya. Cece-cece itu banyak sekali yang berprestasi gitu kan. Semua itu cuma apa ya, menelan mentah-mentah gitu loh. Kok semua itu bilang gini, wah aku nggak suka itu Miss Yuni kok bilangnya begini, aku yang lurus-lurus saja kok dibilang PSK gini. Itu kan real, ada yang PSK, ada yang dulu saya juga ada teman yang gitu Miss, tapi aku nggak pernah telepon Miss Yuni. Sekarang saya sudah di Indo, sudah lama kan, sudah usaha sendiri di rumah gitu kan. Terus ngikuti Miss Yuni itu di komennya orang sebelah itu loh, yang sebelah itu, wah semua menghujat Miss Yuni komennya. Iya kan nggak apa-apa, berarti kan memang itu real, berarti kan itu real. Ada yang tidak suka, ada yang suka sayang. Kalau semuanya suka harusnya kalian curiga dong, Miss Yuni cuma cari cuan saja, bener nggak? Kan ini fakta, iya kan? Kita anggapnya positif dong. Jadi kalau semua orang suka saya, berarti kan saya itu settingan, bener gak sih? Nah kan dulu ada yang bilang saya settingan. Enggak, tapi kenapa mbak-mbak itu kok enggak gini ya, maksudnya Kick Andy itu kan tanya sisi gelapnya, kan pasti ada sisi baiknya para TKW gitu kan. Terus itu ada yang ini mau tanya, maaf ya Miss, emang pihak kepolisian itu benar-benar memberi data kepada Miss Yuni gitu ya? Waktu Pak Beni datang ke sini kan saya datang ke Wancai Mbak, ke Mabes Polri-nya Hong Kong. Kalau saya tidak mendapatkan informasi dari situ, saya mana mungkin berani ngomong loh. Ini markas besarnya polisi Hong Kong loh Mbak. Iya, saya percaya itu, tapi komen-komennya itu pada wah nggak percaya, emangnya itu siapa, kamu itu siapa, dia itu siapa kok. Kan saya seperti saya katakan Mbak, sebuah penghargaan itu diberi. Kalau mereka tidak menghargai saya itu wajar, karena saya nggak kenal mereka. Kalian kan kenal saya nih, sampean kan kenal saya, otomatis menghargai Miss Yuni, menyayangi Miss Yuni. Mereka kan nggak kenal. Jadi kalau mereka membenci nggak apa-apa, itu wajar. Benar nggak? Mungkin ya iri atau apa ya namanya, cemburu sosial ya, apa nggak tahu. Kalau Miss Yuni sih ambil positifnya sih sayang, karena hidup ini penuh warna. Jadi saya menganggapnya itu adalah warna dalam kehidupan saya. Jadi kalau ada yang membenci saya kan ada warnanya. Kalau semua orang suka sama saya berarti kan warnanya oranye semua, orange semua, atau warnanya putih semua, atau hitam semua. Nah, ada yang membenci saya kan setidak-tidaknya hidup saya penuh warna. Saya tidak pernah mengambil negatif kok dengan apa yang mereka katakan. Malah saya senyum-senyum aja. Iya. Orang hidup itu memang tidak bisa meminta orang lain untuk menghargai. Penghargaan itu diberikan. Bener nggak sih? Betul.
Ya, tapi kan ada banyak sekali Miss Uni itu membantu JJJJ, banyak memberi solusi. Ada yang apa yang nggak tahu sekarang aku malah tahu gitu loh. Walaupun saya sudah di Indo kan selalu ngikuti Miss Uni ya. Gini loh sayang, di Hong Kong itu hampir 100.000 orang Indonesia, hampir lebih 100.000 orang Indonesia. Jadi kalau semuanya mendukung saya itu akan terasa sangat lucu. Bener nggak? Jadi kalau ada yang membojokkan saya itu seperti yang saya katakan, warna. Jadi ya, pasti ada hitam, ada putih, ada abu-abu, pasti. Yang penting kalian jangan membalas, jangan nge-share, jangan tersakiti. Tapi kalau kalian merasa tersakiti dengan hinaan itu yang ditujukan sama saya itu ikut dosa loh. Kenapa? Gara-gara saya, kalian membela mati-matian, kalian bertengkar dengan orang lain. Saya ikut dosa. Benar, saya ikut dosa. Kenapa saya selalu bilang, jangan bertengkar. Kalau ada orang komen jelek, ya udah biarkan. Kalau kalian tidak setuju, biarkan. Lewati. Iya, kenapa? Kalau hatimu tergores, scroll aja ya, nggak mau nanggepi, nggak mau komen lah. Saya baca aja, wah begini ya ternyata. Jadi hidup ini penuh dengan pro dan kontra. Jadi jangan ditanggepi, karena kalau kamu menanggepi, hatimu ada goresan luka. Semakin baca komen orang lain yang tidak bagus, kamu terluka. Besok terluka, akhirnya dendam. Dan ingat, saat kamu punya dendam gara-gara saya yang dosa, Mbak. Gara-gara saya kalian membenci orang yang tidak pernah kalian kenal. Ya, kan kalian nggak kenal satu sama lain. Jangan. Itu dosa buat saya. Tapi kalau kalian berbagi ilmu yang baik, kalau kalian memberikan motivasi, ataupun kalian sama kayak Miss Uni membantu teman-teman dengan menguatkan hati, saya juga dapat pahala. Saya pinginnya dapat pahala, jangan dekat dosa ya. Betul. Tapi kan kadang liwat di beranda itu ya, waduh kok kayak gini ya gitu. Maksudnya kok nggak saling menghargai, nggak saling mensupport. Padahal Miss Uni itu kan banyak membantu. Ya saya tahu banyak channel-channel yang seperti Miss Uni itu banyak. Cuman saya nggak mengikuti kan. Cuma ngikuti Miss Uni itu. Terus banyak JJ yang curhat atau sekedar cuma ingin mencurahkan saja, ingin yang minta solusi. Itu kan bagus gitu loh, kok kenapa harus dilihat dari sisi buruk gitu loh. Padahal Miss Uni banyak membantu, banyak mengedukasi gitu. Tapi saya tak kasih tahu sayang ya, positifnya aja deh. Dengan mereka menghina saya, tahu nggak, banyak orang semakin penasaran dan lihat full versionnya Ki Candy. Betul. Jadi karena mereka nyupliknya kan sedikit nih. Kan mereka bilang, jangkrik Yuni ki cangkemen doer ngomong PSK tok mata nih gak didelok. Nah, terus dia penasaran, akhirnya dilihat semua. Nah, dari situ kan bagus juga buat Ki Candy. Gak apa-apa, itu positif. Nah, dari Ki Candy mereka penasaran carinya Miss Yuni. Nah, ambil positifnya. Jadi saya nggak ngambil jadi ini orang penasaran, Mbak. Yuni ki sapa to dapurane Yuni kok dilok-lokne iki sapa to? Pingin roh aku dapurane Yuni. Nah, penasaran akhirnya nyari. Ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Iya. Itu kalau menurut saya ya Miss Yuni ya, itu yang komen-komen kayak wah, apa itu semua yang kerja di TKW itu inginnya cari uang, niatnya cari uang, tapi nggak tahu di sana ada musibah begini jadi OS, jadi PSK gitu kan. Karena mbaknya itu nggak gimana ya, cuma memikirnya mentah-mentah, nggak dipikir dulu gitu loh. Maksudnya wah kenapa saya bisa jadi begini. Dia tuh kayak apa ya namanya, melakukan tapi nggak mau mengakui gitu namanya apa. Isra apa? Ingat kata-kata Ki Candy. Apa PSK di Hong Kong itu ada, tidak ada, ada, banyak atau tidak ada sama sekali? Dan saya jawab ada. Dan saya bilang apa? Saya ada satu kasus di mana anak itu baru beberapa bulan masuk majikan, akhirnya kabur jadi PSK, pengedar narkoba dan sakit. Ini kan satu yang saya katakan adalah satu. Ini adalah contoh. Tapi apakah saya ngomong banyak? Kan enggak. Saya bilang ada. Anak tersebut kerja di rumah majikan berapa bulan dan kabur. Saya kan ngomong satu anak aja. Lah, kalau yang lainnya tersinggung, ini jadi pertanyaan.
Loh, saya menceritakan anak yang saat ini ada di penjara kok. Karena pengedar narkoba dan juga PSK. Lah kalau ada yang sakit hati ya nggak apa-apa. Iya kayak itu loh Miss, maksudnya munafik gitu loh. Ya mau bilang munafik kata yang apa yang melakukan tapi kayak sok apa ya, sok alim, sok suci. Walah begini. Padahal dia sendiri yang melakukan mungkin lah ya menurut saya. Miss Yuni malah tidak berprasangka ke sana ya, karena Miss Yuni sendiri tidak tahu. Miss Yuni cuma menceritakan anak yang kabur dari majikan jadi PSK, pengedar narkoba dan masuk penjara sakit, itu aja. Jadi kalau yang lainnya dibuka lebih lebar lagi itu kalian yang tahu, saya nggak tahu, karena itu yang datang ke saya. Itu yang datang ke saya seperti itu. Jadi saya malah berterima kasih dengan hater saya, membuat banyak orang itu penasaran setelah mereka menghina saya tuh mereka ngelihat konten saya. Jadi nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Pasti itu Miss kan terzolimi tapi mesti mendapatkan, Miss Yuni mendapatkan pahala, mendapatkan yang lebih apa ya namanya, pokoknya lebih lah, mendapatkan lebih dari yang kuasa itu. Biasanya orang yang dizolimi kan seperti itu kan Miss. Iya, terima kasih doanya. Tapi sekali lagi saya selalu bilang hidup itu memilih jalan. Kalau saya memilih jalan yang benar itu pun belum tentu bijak Mbak. Tapi kalau sudah bijak itu pasti benar. Jadi saya sendiri itu walaupun saya benar belum tentu saya itu bijak gitu loh. Jadi kalau ada yang mengkritik, ada yang menghina itu saya, iyo mungkin ada yang salah dengan saya. Jadi saya tetap itu adalah cermin. Karena saya selalu diingatkan orang tua saya saat dihina jangan terjatuh. Tapi saat dipuji jangan melayang. Karena antar kamu lupa diri. Betul. Jadi Miss Yuni dihina itu nggak jatuh, tapi saya tetap ada di sini. Kenapa di akhir cerita saya selalu bilang, bantu saya doa agar saya tetap amanah. Karena amanah itu abot Mbak, abot songgone. Iya. Betul. Iya. Tapi saya salut, wah Miss Yuni itu apa ya, tegar gitu loh. Nggak semua wanita itu bisa, waduh. Ada yang cuma dari komen itu ya langsung down, diejek-ejek, dijelek-jelekin. Wah saya lihat aja, waduh nggak kuat kalau saya. Sama tak kasih tahu sebenarnya bukan saya kuat atau hebat, karena saya nggak tahu. Saya tuh nggak tahu. Saya tuh nggak tahu ada yang menghina saya. Saya nggak tahu. Iya mungkin. Sama yang komen, wah ada yang komen aku gila, aku nyawang kayak ini. Waduh, kok jahat sekali sih komen gitu. Saya nggak ngelihat Mbak. Saya nggak pernah. Sama dengan orang ngelihat saya tuh film hantu takut sekali. Saya film hantu takut sekali. Waktu itu saya masih kuliah dan saya lihat film hantu, teman-teman saya itu ngumpul dan karena mereka semua tahu saya takut film hantu dan saya duduk paling depan. Akhirnya teman saya nanyain, Yun, kenapa kamu nggak takut hari ini? Padahal kamu penakut film hantu. Lah saya nggak pakai kacamata kok. Jadi saya kan nggak ngeliat hantunya kayak apa. Iya. Jadi hari ini juga Miss Yuni nggak melihat di kacamata yang kontra. Saya selalu melihat di yang pro saja. Jadi biar saya semangat lagi. Kalau saya lihat yang kontra, saya down. Kan saya sendiri yang gila. Ada yang bantu. Betul. Ada yang bantu lagi. Betul. Jadi makasih lah Miss Yuni ya. Siap, terima kasih ya. Waktunya. Inje, matur nuwun. Iya, hati-hati ya. Siap. Oke, jadi buat teman-teman, apakah ada yang menghina saya? Jujur saya tuh nggak tahu. Apakah ada yang mengenyek-ngenyek saya, merendahkan saya? Jujur saya juga nggak tahu. Kenapa? Karena saya memang nggak ngelihat. Seperti yang saya katakan nih, saya dari kecil tuh pakai kacamata dan saya itu takut film horor. Tapi saat saya tidak pakai kacamata, saya nggak bisa melihat apa-apa. Kenapa kalau pas live ini saya nggak pakai kacamata? Karena sinarnya mantul. Kenapa saya tidak memilih untuk pakai kacamata? Sinarnya sakit di mata saya malahan. Jadi bukan. Jadi buat teman-teman yang menghina saya sebaiknya jangan buang-buang waktu karena saya nggak ngelihat. Jadi saya sangat kasihan sekali dengan kalian yang sudah buang-buang energi, pikiran dan kekuatan hati tapi nggak dilihat. Aduh, ampun. Jadi simpan energimu untuk melakukan yang terbaik aja. Jangan buang energimu untuk menyalurkan emosimu ke saya. Jika kamu emosi dan kita bisa berbicara baik-baik berdua, mungkin itu lebih baik ya daripada membuang energi dan kalian menyakiti diri sendiri. Jadi
sekali lagi hinaan kalian adalah semangat saya untuk terus membantu orang lain, dan saya saya tidak ingin kalian tersakiti gara-gara ulah saya. Jika memang kalian merasa kecewa dengan saya, datang ke tempat saya, kita ngobrol bareng. Jika memang kalian tidak ingin kehadiran saya di dunia persilatan, saya bisa undur diri dan saya bisa bertapa. Nggak apa-apa nelateni bojoku, bubuti jembut. jadi saya nggak akan kecewa. Jadi saya akan nyantai, mungkin saya akan ngevlog masing mangan-mangan ben aku tambah gendut. Jadi kalau kalian tidak setuju, datang ke saya. 10 orang datang ke saya dan mengkritisi apa yang saya lakukan dan kasih saya alasan kenapa saya tidak boleh muncul di permukaan ini, saya akan turun dari dunia persilatan. Nggak apa-apa saya itu, nggak apa-apa. Jadi saya itu orangnya nyantai aja kok. Sandang pangan dan rezeki itu Tuhan yang ngatur. Tidak harus ada di YouTube, tidak harus ada di pekerjaan, tidak harus di bertani. Ya mungkin di usaha-usaha yang lain, bener gak sih? Jadi ora apa-apa jaluk diundang ben follow mu ikut dia. Nah. Jadi nggak apa-apa, wes gak usah mikir sing angel-angel, gak usah mikir sing abot-abot, nyantai saja. Orang yang tidak suka sampai mati pun dia tidak akan pernah suka. Kamu jelaskan sampai ilatmu delewer, yo tetap tidak suka. Tapi kalau kalian tidak suka sama saya, datang ke tempat saya, kasih saya tahu alasan kalian tidak suka sama saya. Apakah saya pernah mengambil suamimu? Apakah saya pernah mencuri hatimu? Apakah saya pernah menyakitimu? Atau apakah saya pernah merugikanmu? Atau bahkan sandang panganmu tak ambil karena saya mengatakan sesuatu yang benar. Apakah kamu adalah sindikat atau kamu orang-orang rentenir yang saya sakiti? Jadi katakan saja. Jika memang saya harus mundur, saya akan mundur. Tapi katakan sama saya alasan sampean membenci saya apa. Bener gak sih? Jadi saya nggak ngerti. Jadi jangan buang energi untuk menyakiti saya nggak roh. Saya nggak roh. Sama dengan hari ini. Kalau saya nggak pakai kacamata, saya tuh nggak bisa lihat sesuatu. Jadi ngene iki lek cedek ngene iki ya wis ngene iki tok. Soalnya ada lampu di sana. Makanya saya selalu bilang buat kalian, menyakiti orang itu harus tahu, datang ke tempatnya. Maka saya akan katakan itu adalah hebat. Lah kalau cuman di media sosial kan kegeeran ntar saya tuh baperan soalnya. Saya lihat foto-foto saya di ewer-ewer itu karo kasus sianida Jessica ya GR sampai sekarang belum selesai kok. Ya, jangan membuat saya baper dan baper lagi. Ntar saya GR tak pikir aku ya artis. Tiba emek nyungsep tok fotonya di situ. Jadi jangan itu ya. Lah yang tak bilang mau karena banyak yang minta saya untuk direspon cuman miss. Oh. Ya udah, itu aja dari saya teman-teman. Karena hari ini hari Minggu, kebiasaan saya jarang buat konten kalau hari Minggu ya, hari Senin sedikit kontennya karena saya lebih fokus untuk berbicara secara langsung dengan teman-teman. Karena selama Sabtu sampai Minggu kalian mendengarkan konten saya, giliran kalian datang saya nggak peduli, saya sibuk dengan konten saya, itu sungguh tidak adil. Jadi saya akan bertemu dengan teman-teman secara langsung dan kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bantu saya doa agar saya tetap amanah, bisa mampu memperjuangkan yang seharusnya saya perjuangkan. Dan bye-bye.